Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sylvia Panahwewayung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Hari ini kita akan mengawali kehidupan kita bersama yang Tuhan berikan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karenanya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab cinta kasih Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Hari ini, kami mau mengawali kehidupan kami dan menjalani perjalanan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami dimampukan mengerti, memahami dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan iman kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 32, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38 yang menyatakan demikian. Sesungguhnya, aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kobaran amarahku, dan kegeramanku yang hebat. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka tinggal dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkannya, tapi juga mau memberikan hidup ini untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya, orang tua yang begitu mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, pastinya akan selalu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan tumbuh kembang anak terkasih untuk menghadapi masa depan. Berbagai pengajaran ia lakukan, berbagai peringatan ia nyatakan. Tetapi juga orang tua yang betul-betul mengasihi anaknya tak terhindarkan dari menyatakan penghukuman di saat berbagai pengajaran dan peringatan itu terabaikan. Anak terkasih dapat melakukan berbagai kesalahan berulang-ulang kali. Ya, penghukuman dinyatakan untuk mengingatkan kembali, menuntun kembali agar anak tersebut kembali pada jalan yang benar, hidup yang dibenahi. Dan sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, situasi ini juga lah yang kita dapati dalam konteks bacaan kita. Firman Tuhan yang dinyatakan melalui Yeremia, yang pada saat itu ia pun juga harus mengalami penahanan oleh karena Raja Zedekia di pelataran penjagaan di istana Raja Yehuda. Bahkan firman Tuhan dinyatakan kepada Yeremia tidak hanya berbicara tentang peringatan, tetapi juga penyikapan terhadap penghukuman yang Allah akan kerjakan oleh karena Allah harus mendapati umat yang begitu dikasihinya hidup dalam kecemaran dosa. Mereka hidup membelakangi Tuhan, mereka hidup tidak setia kepada Tuhan. Bahkan mereka memberikan diri mereka untuk berada dalam kehidupan yang tak berkenan. Apakah dengan demikian bahwa kasih Allah terhenti? Ketika Allah menyingkapkan penghukumannya dalam keberkenanan Allah atas bangsa Babilonia yang dipakai atas kehidupan umatnya, ternyata Allah tidak berhenti sampai di situ saja, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Allah justru menyatakan janji pemulihan Allah atas kehidupan umatnya yang berulang kali menyakiti hatinya. Itulah yang kita dapati dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kemudian Allah menyatakan janji tidak hanya dinyatakan kepada Raja Zedekia pada saat itu, tetapi juga dinyatakan kepada umat Yehuda secara menyeluruh. Bahwa Allah sendiri akan mengumpulkan umat Yehuda yang terceraikan
tercerai-beraikan oleh karena Allah, karena murka Allah, karena kobaran amarah Allah, karena kegeraman yang hebat dari Allah. Allah sendiri akan mengembalikan mereka pada tanah yang Allah berikan. Allah sendiri yang akan membuat mereka tinggal dengan tentram. Tidak hanya itu saja, Allah menyatakan bahwa Allah lah yang akan menjadikan mereka umat milik Allah, dan Allah menjadi Allah bagi mereka. Sahabat KPIB yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini membawa kita untuk melihat betapa kasih Allah sempurna dan tidak terbatas. Sekalipun berulang kali ia harus mendapati umat yang dikasihinya membelakangi bahkan tak memperdulikan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, Allah justru menyatakan janji Allah sebagai rancangan pemulihan, bagaimana Allah sendiri yang turun tangan untuk merawat dan membebaskan umatnya dari berbagai belenggu penderitaan yang sebenarnya adalah konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dari dua ayat ini kita menemukan bersama bahwa yang pertama, Allah lah yang berkuasa untuk dapat menghimpunkan mereka kembali dalam keadaan yang saat itu tercerai-berai di berbagai tempat oleh karena murka Allah atas ketidaksetiaan mereka. Janji pemulihan dan janji pembebasan Allah itu dinyatakan kembali atas kehidupan umat yang dikasihinya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika Allah menyatakan penghukumannya, sebenarnya pun juga Allah mau menyatakan kasih-Nya yang tidak menghendaki umatnya hidup dalam kecemaran dosa. Tetapi Allah pun juga turun tangan untuk menyatakan pemulihan secara utuh dan penuh. Allah lah yang akan mengembalikan mereka berada pada tanah yang Allah janjikan dan kehidupan yang ada dalam ketentraman. Dan ini membawa kita untuk melihat bersama bahwa Allah punya otoritas untuk itu. Dan ketika kasih-Nya penuh dan sempurna, Allah pun dapat sanggup untuk menghimpunkan kembali mereka dalam dekapan tangan Tuhan. Yang kedua, bahwa Allah lah yang menetapkan status sebagai umat milik Allah. Allah lah yang menyatakan inisiatif Allah untuk menjadi Allah bagi umat Israel. Dan ini mengatakan kepada kita bahwa penyebatan sebagai umat milik Tuhan bukan karena usaha umat Yehuda sendiri, tetapi karena Allah berkenan atas mereka, karena Allah yang mendatangi mereka, Allah yang memilih mereka, dan Allah yang berkenan untuk menjadi Allah bagi mereka. Sahabat KPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang juga kemudian menuntun kita bersama-sama untuk menyadari yang pertama, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan begitu mengasihi sahabat KPIB kita semua. Tuhan tidak pernah menghendaki hidup kita ada dalam dosa, ada dalam berbagai penderitaan karena membelakangi Tuhan. Tuhan juga tidak mentolerir berbagai perilaku hidup yang cemar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai apapun dan siapapun untuk dapat membawa engkau dan saya kembali pada jalan yang Tuhan inginkan. Karenanya kita perlu mengucap syukur yang berlimpah kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang kemudian diperkenankan menghampiri kehidupan kita semua. Bukan karena kekuatan hebat kita, tetapi karena kasih Allah yang menunjuk dan bahkan kasih Allah yang mau menghendaki kita ada dalam dekapan kasih-Nya. Karenanya, sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan, mari responi kasih Tuhan itu dengan hidup yang senantiasa berkenan kepada Dia. Responilah hidupmu yang mengimani dan mengasihi Tuhan dengan bersedia untuk mengalami perubahan dan pembaruan. Bersedia untuk tetap setia dalam berbagai situasi dan keadaan apapun karena Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya. Allah setia dalam berbagai situasi dan keadaan apapun. Allah setia dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kedua, mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan hidupmu karena engkau dan saya ditetapkan oleh karena keberkenanan Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga tentu saja kehidupan kita seharusnya bersedia berbeda dengan hidup dalam kehidupan di dunia ini. Hidup kita seharusnya berani untuk berbeda bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai ungkapan syukur karena Tuhan berkenan memilih kita, memilihmu dan memilihku untuk menjadi milik kepunyaannya. Allah hadir untuk merawat dan membebaskanmu dari berbagai belenggu penderitaan. Karenanya, jangan paksakan kehendakmu sendiri untuk kemudian
menjadi tuan atas dirimu. Jangan paksakan egomu, tetapi teruslah hidup dalam naungan kasih Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam naungan kasih Tuhan, kita akan menemukan tempat yang aman, tentram, dan kita juga mengalami pemulihan yang sejati di dalam Tuhan, serta memperoleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Karenanya, teruslah bangun komitmen untuk bersedia berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam pergumulan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dalam perjalanan hidup ini sedetik pun. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Imanilah Tuhan berjalan di depanmu untuk menuntunmu. Tuhan berjalan di sampingmu untuk memelukmu dengan erat. Tuhan berjalan di belakang untuk menjadi sandaran bagimu di tengah berbagai gumul juang sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk melihat bahwa hidup kami berarti karena Tuhan. Dan Engkau memilih kami, menetapkan kami oleh karena kasih setia-Mu. Oleh karena Engkau yang memperkenankan kami dan bukan karena hebat dan kuat kami. Maka biarlah di sepanjang hari ini ketika kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, kiranya kami terus mau berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan berikan, Engkau mendapati kami tetap terus hidup di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Memelihara dan memimpin kehidupan kami Tuhan dengan segala gumul juang yang ada, bahkan dengan segala kemisterian di tengah kehidupan ini. Kiranya hanya bersama denganmu, kami selalu dapat hidup memperoleh kepastian karena Engkau Allah yang tak pernah melupakan janjimu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Dengarkan sambut doa kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan hidup ini dan mempercayakan panggilan pengutusan ke dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.